wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dengan penjelasan dan penjabaran dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam bahasan Al-Kabiratus Sabi'atu, dosa besar yang ketujuh, yaitu hukum memakan riba. Telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya tentang penyebutan tentang jenis-jenis atau perkara-perkara yang berlaku padanya hukum riba. Datang dalam hadis Ubadah bin Samit, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang berlaku padanya hukum riba, dalam artian transaksi padanya itu berlaku hukum riba, dalam artian harus at-tasawi, yaitu satu kadarnya sama dalam takaran, dan taqabud, satu waktu dalam majelis yang sama. Disebutkan bahwasanya perkara-perkara yang terkandung padanya hukum riba ada 6. Yang pertama adalah adzahab, emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Berikutnya al-bur, gandum. Berikutnya adalah syair. Syair ini sejenis gandum putih. Kalau di kita itu tahu ini cracker, itu cracker apa namanya, oat ya, oat. Nah, wat tamr wal milh, kurma dan juga garam. 6 perkara ini transaksi padanya, jika satu jenis maka dipersyaratkan padanya 2 persyaratan. Yang pertama adalah at-tasawi, harus satu takaran, sama dalam takaran. Dan syarat yang kedua at-taqabud, harus satu majelis. Telah dicontohkan dalam pertemuan yang sebelumnya, yaitu apabila emas dijual dengan emas, perak dengan perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, oat dengan oat, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka ini transaksi satu jenis dipersyaratkannya 2 syarat. Yang pertama adalah harus sama dari sisi takaran. Yang kedua harus transaksi itu selesai dalam satu majelis. Kemudian sekarang jenis transaksi yang kedua, yaitu apabila berbeda dari sisi jenis, terjadi pertukaran pada 6 perkara yang berlaku hukum riba ini, tapi dalam jenis yang berbeda. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa in bi'tahu bighairi jinsihi fala budda min at-taqabudi qabla at-tafarruqi min al-janibaini wa la yushtaratu at-tasawi. Apabila seseorang itu menjual
uh, yang berbeda jenisnya dari 6 jenis yang ada. Misalkan dia menjual kurma dengan gandum, atau garam dengan gandum, atau emas dengan perak, maka yang demikian dipersyaratkan hanya taqabud, yaitu transaksi dalam satu majelis one time. Tidak dipersyaratkan sama dalam takaran. Fa idza bi'ta maba'an minal bur bi sa'aini minasy-sya'ir fala ba's. Jadi mungkin di sini salah cetak, mungkin yang betul sa'an. Apabila seseorang itu menjual satu takar gandum dengan 2 takar dari oat, maka tidak mengapa. Berbeda takarannya tidak sama, tidak mengapa, dengan syarat harus selesai dalam satu majelis yang sama. Fala ba'sa lakin bi syarti taqabudi qabla tafarruq. Harus ada deal tunai di situ dalam satu majelis sebelum berpisah. Wa idza bi'ta dhahaban bi fiddatin fala ba'sa bi ziyadati aw naqs. Begitu pula apabila terjadi jual beli antara emas dan perak, maka tidak mengapa adanya tambahan atau pengurangan padanya karena berbeda jenisnya. Lakin labudda minal qabdi qabla tafarruq, tapi harus selesai transaksi di satu majelis yang sama, tidak terpisah. Hadhihi hiya al-asnafu sittah allati nassa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala jariyanir riba fiha. Jadilah perkara-perkara yang 6 yang secara nas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya bahwa saya berlaku padanya hukum riba emas, perak, kemudian gandum, kemudian oat, kemudian kurma dan garam. Kemudian Syekh mengatakan wa kadzalika makana bi ma'naha fa innahu yaqulu lahu hukmuha. Syekh Al-Utsaimin di sini kemudian menyebutkan bagaimana apabila perkara-perkara tersebut selain dari perkara yang 6 yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hukumnya, apakah bisa dikiaskan sesuai dengan perkara yang 6 tadi. Terjadi perbedaan pandang di kalangan para ulama. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan berlaku pengkiasan. Berarti kalau begitu ya dikiaskan pula dengan beras. Naam, dikiaskan pula dengan dengan segala sesuatunya. Misalkan roti, apa namanya roti kering tuh? Bagelan misalkan. Dikiaskan berlaku hukumnya. Gula. Naam. Ini menurut jumhur. Katanya Syekh, li'anna hadhihi syari'ah al-islamiyyata la tufarriqu baina syai'aini mutamathilain. Karena syariat Islam itu tidak membedakan antara dua sesuatu yang sama. Dua sesuatu yang sama itu tidak dibedakan. Kama annaha la tusawi baina syai'aini mutafarriqain. Begitu pula syariat tidak bisa menyamakan antara dua sesuatu yang berbeda. Ini pendapat jumhur. Jumhur ulama semuanya bersepakat bahwasanya berlaku pengkiasan dalam permasalahan jenis-jenis riba ini yang 6. Berarti selain daripada itu berlaku pula pengkiasan. Mereka bersepakat dalam hal ini, tapi berbeda dari sisi acuannya itu apa. Acuan yang dijadikan sebagai standar tolak ukurnya sesuatu itu dinyatakan, dikiaskan masuk ke dalam hukum 6 perkara yang berlaku hukum riba padanya. Itu apa? Berbeda pandang di kalangan mereka sendiri.
Di kalangan madhab Hanafiyah mereka mengatakan segala sesuatu yang takarannya itu adalah kail, na'am, yang dia adalah timbangan, maka berlaku pula baginya hukum. Berarti segala sesuatu yang ditimbang berlaku padanya hukum. Kenapa? Karena mereka memandang kenapa kok gandum, kurma, oat, garam ini masuk ke dalam emas dan perak, masuk ke dalam jenis-jenis riba. Dicari-cari ilahnya atau dasar hukumnya, dasar sebabnya, karena mereka ini semua adalah sesuatu yang ditimbang. Oh, kalau begitu berarti segala sesuatu yang ditimbang hukumnya adalah hukum 6 jenis yang tadi. Ini di sisi mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Malikiyah mengatakan sebabnya itu bukan ditimbang atau tidaknya, tapi sebabnya karena dia bahan makanan pokok yang memang disimpan, ditimbun. Biasanya itu ditimbun, disimpan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cukup lama. Berarti kalau begitu apa saja yang masuk kategori ini berlaku padanya hukum. Misalkan apa? Beras misalkan, minyak. Nah, kemudian mazhab Syafi'iyah dan mazhab Syafi'iyah mengatakan kenapa sebabnya? Sebabnya karena ini semua adalah bahan makanan pokok. Oh begitu. Jadi kalau begitu segala sesuatu yang itu adalah bahan makanan pokok masuk dalam hukum. Misalkan apa? Misalkan di daerah timur sana sagu misalkan, masuk badannya hukum. Menurut madhab Al-Hanabilah sama dengan Al-Hanafiyah, yaitu dengan timbangan. Nah, semua jumhur ulama ini sepakat bahwa saya berlaku hukum qiyas. Perkara-perkara yang di luar 6 jenis ini bisa diikut sertakan ke dalam hukum. Hanya saja mereka berbeda pandang. Ini acuannya apa? Sehingga ambigu, abstrak. Yang satu menentukan acuannya adalah karena itu adalah timbangan, berarti apa saja. Yang satu tidak, mengatakan acuannya adalah dia adalah bahan makanan pokok yang disimpan. Nah, yang lain mengatakan tidak, acuannya adalah karena itu bahan makanan. Begitu. Sehingga karena terjadi perbedaan acuan yang digunakan sebagai dasar hukumnya, maka berbeda pandang pula lah mereka para ulama dalam menentukan hal-hal secara spesifik yang diberlakukan hukumnya sesuai 6 jenis riba ini. Pendapat kedua, bahwasanya bahasan tentang riba itu hanya pada 6 jenis ini secara nas, sesuai dengan sabda Nabi SAW, dinaskan. Kenapa? Karena jika melihat kepada sebab-sebab yang dijelaskan oleh para fuqaha yang telah lalu, kalau sebabnya adalah timbangan, ya banyak juga di masa itu yang di luar 6 perkara ini yang juga ditimbang. Mereka menimbang juga susu, menimbang susu kering juga. Apa saja yang itu ditimbang, apalagi kacang, naam, zabib, kismis, banyak sekali. Kenapa kok tidak disebutkan secara nas? Kalau misalkan sebab yang mendasari adalah karena itu adalah bahan makanan pokok yang disimpan, banyak juga perkara-perkara yang menjadi bahan makanan pokok yang juga disimpan. Tapi kenapa tidak disebutkan? Makanya pendapat kedua dari kalangan para ulama al-muhaqqiqun, yaitu yang meneliti permasalahan secara mendalam, mereka merajihkan bahwasanya perkara-perkara riba itu hanya pada 6 perkara ini. Apa ilahnya? Ilahnya, sebabnya karena ini ta'abbudiyah, ya sudah perintah dari Rasul, penjelasan dari Rasul. Apa sebabnya? Ya kita terima apa adanya. Begitu. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Al-Albani,
Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan guru kami sendiri yaitu Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah, yaitu tidak berlaku hukum riba kecuali pada 6 jenis yang ada ini. Naam, zahab dan fiddah, emas dan perak berlaku padanya mata uang juga ya, mata uang karena sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang memiliki nilai senilai zahab, emas dan perak. Amma hukmur riba fa huwa minas sab'il mubiqat. Adapun hukum riba maka termasuk dari 7 dosa besar yang membinasakan. Min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar, wal iyadu billah. Wa man ta'ata riba fa fihi syabahun minal yahud akhbathu ibadillah. Siapa yang bermuamalah dengan riba maka dia menyerupai Yahudi, sejelek-jelek hamba Allah, sejelek-jelek makhluk Allah. Li'anna al-yahuda humul ladina ya'kuluna as-suh wa ya'kuluna riba. Karena orang-orang Yahudi itu mereka makan riba. Faman ta'amala bir-riba min hadhihi al-ummah fa inna fihi syabahan minal yahudi, nas'alullaha al-afiyata. Siapa saja yang bermuamalah dengan riba dari kalangan umat ini, maka sejatinya dia telah menyerupai Yahudi. Nas'alullah al-afiyah. Riba perkara yang berat dan menjadi sebuah fenomena yang merata dan menjamur, seakan-akan seperti sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Padahal dosanya dosa besar. Kenapa begitu? Karena kurangnya pengingkaran kaum muslimin dan kurangnya anggapan atau menganggap riba sebagai sesuatu yang jelek dan buruk dari kalangan kaum muslimin, menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Amal wa'idu alaihi faqala Allahu azza wa jalla alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi para pemakan riba, dipermisalkan orang yang memakan riba itu seperti orang yang kerasukan syaitan. Di surat Al-Baqarah Allah firmankan yang artinya orang-orang yang memakan riba mereka tidaklah bangun, tidaklah berdiri kecuali sebagaimana terpontang-pantingnya seseorang yang terasuki syaitan. Dikatakan oleh Syekh di sini asyaitanu yusallatu ala bani Adam. Nas'alullah as-salamah. Syaitan itu terkadang memang diberi kuasa untuk mempengaruhi, untuk menipu, untuk menggoda anak Adam. Illa an yamunallahu alaihi bil adkari syar'iyyati allati taqihi minasyaitan. Hanya saja Allah juga memberikan kita semua pelindung, zikir-zikir syar'iyyah. Naam, wirid-wirid syar'i yang itu melindungi kita dari pengaruh dan godaan syaitan. Mithla qiraati ayatil kursi fi kulli lailatin. Contohnya misalkan membaca ayat kursi, zikir pagi dan petang. Wa ghairiha mimma huwa ma'rufun, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang ma'ruf, dari zikir-zikir dan wirid-wirid. Zikir pagi dan petang itu jangan sampai ditinggalkan. Fa syaitanu yusallatu ala bani Adam wa yasra'uhu. Syaitan itu memang diberi kuasa untuk menggoda, menggelincirkan anak Adam, bahkan membuat anak Adam itu kerasukan, kesurupan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa untuk seseorang itu menjadi kesurupan, kerasukan. Wa yabqal insan yabtushu biyadihi wa yufarqishu biyadihi wa rijlaihi. Terkadang seseorang menjadi bertindak tak karuan,
seperti orang gila, kesurupan. Wa yatakhabbatu haula'i akalatur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Begitu pula para pemakan riba itu dipermisalkan demikian, seperti seseorang yang sedang kerasukan syaitan, majanin, seperti orang yang gila. Wa ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal ma'na la yaqumuna min quburihim yaumal qiyamah illa ala hadzal wasf. Para ulama berbeda pandang tentang makna di surat Al-Baqarah, pemakan riba itu seakan-akan seperti orang yang kerasukan syaitan. Apakah maknanya itu ketika mereka nanti dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat, di hari kebangkitan, kemudian mereka bangkit dalam keadaan seperti orang gila, yakni yaqumuna minal quburi ka'annahum majanin ka'an yadribahum syaitanu bil mas. Itu bangkit dari kubur dalam keadaan seakan-akan mereka itu gila. Sebagian lagi berpendapat awil ma'na la yaqumuna lirriba li'annahum ya'kuluna riba wa ka'annahum majanin. Min syiddati tam'ihim wa jasha'ihim wa syuhihim la yubaluna fayakunu hadha wasfan lahum fid dunya. Atau makna yang kedua, makna yang pertama apa? Mereka bangkit, nanti dibangkitkan dari kuburnya seakan-akan seperti orang gila, kesurupan. Atau makna yang kedua, mereka itu seakan-akan seperti orang yang kerasukan, tidak sadar sudah, dari sisi karena diliputi rasa tamak terhadap riba tersebut, sehingga tidak memperdulikan apa yang terjadi. Ini dua makna berkaitan dengan ayat di surat Al-Baqarah tersebut. Makna yang pertama itu makna hakiki, yaitu mereka bangkit di kuburan seakan-akan seperti orang yang kerasukan. Yang makna yang kedua, makna secara maknawi, yaitu mereka tidak gila, tidak kerasukan, dalam artian tidak tampak seperti orang yang kerasukan, tapi kejiwaan mereka itu diliputi dengan ketamakan terhadap ketamakan dan kekikiran, kebakhilan, kegelisahan, ketidaktenangan di dunia karena sebab riba. Walaupun secara zahirnya mereka tanpa beban, terlihat tanpa beban, tapi sebenarnya hidupnya dilanda dengan kegelisahan. Kemudian Syekh berkata, was-sahihu anna al-ayata idza kanat tahtamilu al-ma'nayaini fa innaha tahmilu 'alaihima jami'an. Qaidah dari Syekh Al-Utsaimin dikatakan, yang sahih kalau sebuah ayat itu terkandung padanya dua makna, mungkin untuk dipahami dalam dua makna, fa innaha, maka ayat itu ya dipahami secara maknanya yang datang. Berarti terkandung padanya dua makna. Makna yang pertama, orang yang memakan riba itu dia di dunia seperti seakan-akan orang yang kerasukan, dalam artian tidak peduli, tidak sadar, dilanda keresahan, kegelisahan, rasa tamak, rasa bakhil. Dan di hari kebangkitan nanti dia dibangkitkan dalam keadaan seakan-akan seperti sosok yang kerasukan syaitan. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Thumma qala azza wa jalla mubayyinan anna haula'i qasu qiyasan fasidan. Kemudian di dalam ayat di Al-Baqarah Allah jelaskan bahwasanya mereka, orang-orang yang memakan riba itu menggunakan kias dengan kias yang rusak. Faqalu innamal bai'u mithlur riba. Kenapa kok riba dihalalkan? Kenapa kok riba diharamkan? Bukankah riba itu sama dengan jual beli? Mereka mengkiaskan riba dengan jual beli. La farqa kama annaka tabi'u lirrajuli mathalan
syatan bimi'ati riyalin tabi'u alaihi dirhaman bidirhamain. Katanya tidak ada bedanya, seakan-akan seperti seseorang menjual satu kambing dengan 100 real misalkan, dengan seseorang menjual dirham dengan dirhamain, menjual 1 dirham dengan 2 dirham, menjual 100.000 dengan 120.000. Biasanya kapan itu? Nah, menjelang hari raya, dan ini sesuatu yang menjamur di masyarakat kita seakan-akan bukan sesuatu yang mungkar. Ditukar uang 100.000 pecahan bulat 100.000 dengan pecahan kecil menjadi 120.000. Begitu ya? Atau dikurangi? Oh, 100 jadi 90. Tampaknya banyak yang sering muamalah ini. Tidak boleh ya, riba. Nah, kalau tukar ke bank, kenapa nggak tukar ke bank saja? Habis? Oh gitu. Lah itu yang jual-jual dapat dari mana? Oh bisa gitu, subhanallah. Birokrasi tingkat tinggi. Nah, katanya begitu, katanya mereka. Apa bedanya? Ayu farq. Nggak ada bedanya, makanya mereka mengatakan, dan ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Wa qiyasuhum hadza ka qiyasi syaitan. Cara pengkiasan mereka ini adalah serupa dengan cara pengkiasan syaitan, iblis. Hina amarahu Allahu an yasjuda li Adam. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis melakukan qiyas, saya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Logikanya api itu lebih bagus daripada tanah. Mengkiaskan iblis. Qala ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Katanya iblis, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Faqabala nas bil qiyasi al fasid. Maka iblis melawan atau menyanggah nas perintah dari Allah dengan pengkiasan akalnya. Haula'i aidan qasu qiyasan fasidan. Sama pelaku riba pun begitu. Ketika mengatakan riba sama dengan jual beli, kalau begitu untungnya dari mana? Nah, mereka mengatakan kalau begitu, kalau kita meminjami 1 juta, jatuh tempo nanti bayarnya 1.100.000 misalkan, ya itu keuntungan katanya. Mereka mengkiaskannya dengan jual beli. Apa jawabannya? Fabayyanallahu azza wa jalla la qiyasa ma'al hukmi syar'i. Tidak ada qiyas jika dihadapan dengan hukum syar'i. Sudah sami'na wa ata'na, ini hukum, tidak usah ditanyakan, kan ini sama dengan itu. Apa bedanya? Ini kaidah prinsip ideologi ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada qiyas, tidak ada pendapat, tidak ada madhab, tidak ada pandangan jika berbenturan dengan hukum syar'i. Maka hukum syar'i itu muqaddam, didahulukan atas segala sesuatunya, karena ini hukum Allah. La qiyasa ma'al hukmi syar'i, nggak bisa dikiaskan. Kenapa kok ini boleh, ini nggak boleh? Ya sudah, ini hukum syar'i, kita terima. Qala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah katakan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Selesai, titik. Tidak perlu kita kiaskan. Naam. Dan subhanallah, memang sekarang semua dicetak sistemnya seperti ini. Mau beli cash itu dipersulit, harus inden sekian waktu, tapi kalau kredit langsung ACC. Nah, ini memang sudah tersistem begitu. Kita sebagai seorang mukmin teruji untuk sabar berpegang di atas syariat ini. Nah, tidak harus kita masuk ke dalam sistem ikut arus yang ada.
Seorang muslim, seorang mukmin, dia punya prinsip, punya ideologi, punya idealisme dia yang harus dia pertahankan, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walam yuhillallahu al-bai'a wa harrama ar-riba illa lil farqil 'adzim bainahuma wa annahuma laisa sawa. Allah tidak halalkan jual beli, di sisi lain Allah haramkan riba. Tidaklah Allah bedakan antara keduanya kecuali karena ada perbedaan yang sangat-sangat besar antara keduanya, dan bahwasanya keduanya tidaklah sama. Begitu, karena Allah haramkan sudah, berarti tidak mungkin sama. Bisa hikmah itu bisa kita ketahui, bisa tidak kita ketahui. Adapun seorang mukmin itu dia tunduk pada segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Lakin man tamasallahu qalbahu, akan tetapi siapa yang hatinya itu memang telah dipalingkan, dikunci mati, ra'al batila haqqan wal haqqa batila, dia akan melihat sesuatu yang batil sebagai yang hak dan sesuatu yang hak sebagai yang batil. Cara pandang dia berubah. Waliyadu billah. Kama qala Allah azza wa jalla fi man tamasallahu ala qalbi, sebagaimana Allah katakan, Allah sifati orang-orang yang telah terbutakan mata hatinya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Itu hanya berlaku di zaman dahulu. Al-Qur'anul Karim asatirul awwalin, mereka samakan hukum-hukum Al-Qur'an sebagai dongeng-dongeng terdahulu, yang itu adalah a'dhamu kalamin wa abyanu kalamin wa afsahu kalamin. Al-Qur'anul Karim seagung-agung kalam, sejelas-jelas kalam, sefasih-fasih kalam. Yaquluna asatiral awwalin, mereka katakan sebagai dongeng-dongeng terdahulu. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Allah katakan kalla bal, sekali-kali tidak, Al-Qur'an itu bukan dongeng orang-orang terdahulu. Bal, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menjadi mati hati mereka, hitam hati mereka dengan sebab apa yang mereka amalkan. Jadi amalan-amalan kemaksiatan itu membuat seseorang semakin terkunci mati hatinya. Idan tamasal qalbu wal iyadu billah ra'al batila haqqan wa ra'al haqqa batila. Kalau hati sudah terkunci mati, wal iyadu billah, dia akan melihat yang batil sebagai hak dan dia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan. Yaitu mereka haula'i yaqulun, mereka yang mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba. Faqala Allah, sementara Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bagaimana jawabannya kalau ada yang mengatakan kalau nggak riba sekarang gimana kita bisa punya sepeda motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah, masa ngontrak terus? Nah, fitnah. Ini fitnah yang menimpa keumuman dari kita semua. Siapa yang jujur berpegang teguh dengannya, dengan hukum-hukum Allah, dia bersabar sampai Allah datangkan padanya jalan keluar. Naam. Rumah itu berapa sih? Anggaplah standar berapa Pak? 500 juta. Kontrak rumah berapa? Anggaplah 15. 1 tahunnya standar ini 20 lah. 20 itu kalau sampai ke titik 500 atau 600 juta berapa tahun? Berapa? 25 tahun.
30 tahun lah, misalkan usia 30 tahun, berarti dia harus kontrak selama berapa tahun baru bisa beli rumah? Anggaplah 30 tahun. Standar rata-rata orang hidup berapa tahun? 60? Orang keumuman, orang masyarakat kita ini 60 lah, 70 itu sudah bonus. Standarnya 60 sudah, iya kan? Sudah sama dengan kontrak rumah. Umur 60 sudah masalah pindah alam, mempertanggungjawabkan amalan yang telah dilakukan. Terus anak keturunannya bagaimana? Istri dan anak-anaknya masing-masing juga punya rizkinya. Apakah kalau kita mati yang mereka kehabisan rizki, kehilangan rizki? Tidak juga, masing-masing menanggung rizkinya. Adapun kita pertaruhkan hidup kita dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini memaparkan diri pada sesuatu yang berbahaya dan beresiko. Thumma 'arada Allah 'azza wa jalla at-taubata 'ala haula'i al-akilina lir-riba ka'adatihi jalla wa 'ala ya'rudu at-taubata 'alal mudnibin. Kemudian Allah juga di dalam ayat menawarkan taubat bagi mereka pemakan riba, dan ini sebagaimana Allah senantiasa memaparkan membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya pendosa. Semoga dengan itu Allah tawarkan taubat itu, semoga dengan itu para hambanya menyambutnya, menerima seruan Allah dan bertaubat meninggalkan riba. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Li'anna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hatta qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi." Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Allah itu sangat bergembira, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan rasa senangnya salah seorang dari kalian yang menemukan barang berharga dia yang hilang. Kisahnya di dalam hadis disebutkan ada seorang musafir di padang pasir, semua perbekalannya itu ada di atas ontanya. Padang pasir itu sejauh mata memandang itu padang pasir seperti di tengah laut, tidak tahu kanan kiri. Sejauh mata memandang padang pasir, hilang ternyata ontanya. Kemudian dia berpasrah diri dan bersandar di bawah pohon. Sudah berpasrah diri dan dia membayangkan bahwa saya kematian itu telah di depan mata. Tiba-tiba saja ontanya itu muncul di dekatnya dia, di belakang dia. Maka hamba tadi ini saking girangnya, kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking girangnya, keceplosan, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Karena saking gembiranya sampai hilang akalnya sepersekian detik itu, karena dia bahagia, terlupakan dia menyatakan ucapan yang seperti ini. Lakinnahu akhta'a syiddatal farah, tapi ya dia keliru karena saking bahagianya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farahan bi taubatil insani min hadar rajul bi rahilatihi. Allah itu sangat senang dengan taubatnya hambanya, jauh melebihi taubatnya hamba yang sudah di depan kematian itu, di depan mata dia, kemudian tidak jadi mati. Bagaimana senangnya dia? Allah jauh lebih senang daripada itu. Dan ini, hadits ini mengisbat, menetapkan juga sifat bagi sifat-sifat Allah, yaitu sifat farah, sifat gembira, sifat senang. Dan ini aqidah ahli sunnati wal jamaah. Sifat gembira, sifat senang termasuk dari sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira dengan makna yang sebenar-benarnya, gembira dan senang
yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang suci dari menyerupai makhluknya. Adapun ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menafikan sifat ini. Mereka katakan bahwasanya maksudnya senang di situ adalah Allah memberikan pahala kepada hamba tersebut. Dan ini bentuk penyelewengan lafaz dari tekstual yang ada. Intinya Allah jelaskan ancaman bagi pelaku riba dan bagaimana taubatnya pelaku riba. Kemudian Allah beri keringanan dispensasi, faman ja'ahu mau'idatu min rabbih fantaha falahu masalaf. Siapa saja yang datang peringatan dari Rabbnya tentang haramnya riba, dia sudah tahu, fantaha, kemudian dia menyudahi semuanya, maka bagi dia apa yang telah berlalu. Apa yang telah berlalu? Ya sudah, dari pokoknya, dari pokok hartanya ya sudah, apa yang telah berlalu, yang sudah menjadi aset ini dan itu, yang telah berlalu sudah berlalu. Adapun yang masih akan dihadapi atau dilakukan atau akan dikerjakan, maka harus disudahi. Baik, kita cukupkan bahasan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.